Hai, saya Matu Sarman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari Robit Hasan. Alamat emailnya adalah robithasan6@gmail.com. Di sini ada tulisannya, mau tanya Kak, apa saja penyebab distorsi dan mohon penjelasannya bagaimana cara menghindari distorsi di berbagai jenis lensa. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan selalu support. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena saya setiap minggunya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan kemudian juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar apakah saya memiliki kelas online ataupun offline, kemudian apakah saya bisa diundang untuk menjadi narasumber untuk sebuah perusahaan, kampus, ataupun komunitas, teman-teman bisa kontak ke nomor di samping ini atau di emailnya, bisa WhatsApp ataupun email. Nanti akan dibantu oleh admin saya. Demikian juga halnya buat teman-teman yang mungkin menanyakan jasa fotografi dan videografi dan juga social media management. Oke, pembahasan seputar distorsi. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas sekilas sebelumnya di beberapa video saya yang membahas mengenai cityscape. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton, bisa cek dulu di sini. Karena di sini ada pembahasan pada saat kita menemukan masalah distorsi pada saat pemotretan perkotaan atau cityscape fotografi. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita coba pelajarin dulu arti kata distorsi itu sendiri. Distorsi ini artinya bisa macam-macam ya. Distorsi dalam berita mungkin bisa diartikan sebagai pemutarbalikan fakta atau apa. Tapi kita akan bahas distorsi dalam bahasa visual. Karena di sini kita akan bicara seputar fotografi dan biasanya relate banget dengan dunia-dunia lainnya seperti misalnya dunia grafis gitu ya. Nah, di sini distorsi ini bisa diartikan sebagai penyimpangan atau seperti pemberian efek yang mungkin berlebihan dan bisa menghasilkan sebuah foto itu bisa menjadi menarik ataupun kebalikannya, malah jadi tidak menarik. Kemudian pertanyaan seputar distorsi ini sebenarnya cukup banyak yang nanya seputar apa sih distorsi, kenapa bisa terjadi distorsi, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ini pertanyaan yang sangat umum banget di dunia fotografi. Dan teman-teman harus tahu nih, pada saat bertanya, distorsi apa yang dimaksud? Karena distorsi itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah distorsi optikal, yang kedua adalah distorsi perspektif. Karena kalau teman-teman bicara cuma, ada distorsinya nih fotonya. Distorsinya tuh distorsi yang mana? Karena cara handlingnya ini akan berbeda. Jadi teman-teman harus tahu banget apa sih penjelasannya dari distorsi optikal ataupun distorsi perspektif. Nah, supaya teman-teman di sini nggak bingung lagi, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah distorsi optikal atau disebut juga sebagai distorsi lensa, di mana distorsi ini sebenarnya disebabkan karena kesalahan pada lensa itu sendiri. Dalam fotografi, distorsi umumnya disebut sebagai penyimpangan optik, sehingga terjadi deformasi dan membungkukkan garis lurus secara fisik dan membuat tampil melengkung ke dalam ataupun keluar. Distorsi seperti ini sering juga disebut sebagai kurvilinear atau lengkung. Distorsi optik terjadi akibat desain dari optik itu sendiri, ketika elemen lensa khusus digunakan untuk mengurangi bulatan dan penyimpangan lainnya. Berdasarkan jenisnya, distorsi optikal ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah barrel distortion, yang kedua adalah pincushion distortion, dan yang ketiga adalah mustache distortion. Supaya teman-teman gak bingung, sekarang saya mau tampilin garis-garis vertikal dan horizontal yang tanpa distorsi. Ini adalah garis-garis yang nol distortionnya. Dan kemudian yang pertama yang kita akan bahas adalah distorsi barrel. Distorsi barrel ini adalah distorsi yang terjadi di mana garis lurus ini melengkung keluar dan dibentuk per barel. Maka jenis penyimpangan yang mirip cembung ini disebut sebagai distorsi barrel. Distorsi ini banyak terjadi pada lensa-lensa wide angle. Distorsi barrel ini terjadi karena bidang pandang lensa yang jauh lebih luas dibandingkan dengan ukuran sensor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terjadi garis lurus yang melengkung keluar, terutama pada bagian-bagian tepi. Biasanya distorsi barrel ini dijumpai pada beberapa lensa wide angle terutama, kemudian juga beberapa lensa fix ya, di mana lensa fix ini memiliki focal length yang relatif pendek.
Kemudian tingginya distorsi dapat bervariasi tergantung pada jarak kamera kepada subjek. Bahkan kalau kita bicara lensa 50 mm ini kan tergolong bukan lensa yang lebar ya, tapi lensa 50 mm ini juga memiliki kemungkinan untuk terjadi distorsi pada jarak yang dekat pada sebuah objek. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah semua lensa wide itu pasti ada distorsinya, ada barrel distortionnya. Nah teman-teman harus ketahui bahwa beberapa lensa wide yang kelasnya mungkin lebih high class ya atau high end atau secara harganya jauh lebih mahal, itu mereka melakukan beberapa improvement di mana di dalamnya kita meletakkan elemen kompensasi sehingga distorsi ini bisa berkurang. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah lensa misalkan harganya mahal sekali kemudian dipegang juga berat, nah itu karena ada beberapa improvement di dalamnya dimasukkan elemen-elemen kompensasi sehingga secara fisik menjadi jauh lebih berat tapi secara hasil gambar menjadi jauh lebih baik. Distorsi jenis yang kedua ini disebut sebagai pincushion. Pincushion ini sebenarnya kebalikannya dari barrel distortion. Kalau tadi kita bahas barrel distortion itu adalah distorsi yang bentuknya cembung, nah pincushion ini adalah distorsi yang berbentuk cekung. Jadi distorsi pincushion ini kebalikannya di mana arah melengkungnya itu masuk ke dalam terlihat seperti cekung dan biasanya terjadi pada lensa-lensa tele. Nah hal ini terjadi karena pembesaran gambar meningkatkan bagian menuju tepi bingkai dari sumbu optik. Pada distorsi ini bidang pandang lebih kecil dari ukuran sensor gambar dan dengan demikian perlu ditarik untuk menyesuaikannya. Nah sekarang teman-teman mungkin sudah ada bayangan nih kalau misalkan tadi barrel distortion ketemunya di lensa-lensa wide, nah pincushion ini ketemunya di lensa-lensa zoom yang tele. Dan biasanya sama seperti tadi kasusnya kalau kita bahas barrel distortion di mana lensa-lensa yang bagus itu memiliki elemen kompensasi, sama halnya juga dengan lensa-lensa zoom ini. Mereka menambahkan elemen kompensasi tersebut untuk mengurangi distorsi dari pincushion ini. Kemudian mungkin teman-teman ada bertanya-tanya, mungkin nggak sih distorsi ini dikoreksi di software, di Photoshop, ataupun di software lainnya? Ini mungkin mungkin saja untuk teman-teman lakukan koreksi di dalam sebuah software pada saat kita melakukan post-processing. Kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya sekarang, bagaimana dengan lensa sapu jagat saya nih? Sapu jagat saya mungkin focal length-nya cukup panjang dari 18-300 misalnya. Nah, apakah mereka memiliki barrel distortion atau memiliki pincushion distortion? Nah, teman-teman harus ketahui bahwa lensa sapu jagat ini memiliki dua-duanya. Pada saat teman-teman memakainya di focal length 18 mm misalnya, maka akan muncul barrel distortion. Dan demikian halnya pada saat teman-teman zooming sampai lensa yang paling panjangnya, itu akan mengalami pincushion distortion. Nah sekarang kira-kira teman-teman udah tahu nih ya, kenapa fotografer banyak yang memilih lensa-lensa dengan fixed lens gitu ya, atau kalaupun mereka ingin yang zoom juga zoomnya bukan yang sapu jagat gitu, karena mereka ingin kesempurnaan optik. Jadi mereka biasanya menghindari lensa-lensa yang memiliki distorsi yang bermacam-macam seperti tadi dibahas. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari optical distortion, yaitu yang paling parah bisa dibilang. Ini adalah mustache distortion, di mana distorsi ini adalah kombinasi dari barrel distortion dan juga pincushion distortion. Nah, mustache distortion ini bisa disebut juga sebagai distorsi bergelombang, di mana pada dasarnya distorsi ini merupakan kombinasi dari keduanya, dari barrel distortion dan juga pincushion. Pada kedua distorsi sebelumnya, garis tengah frame dalam kondisi lurus atau normal. Sedangkan pada distorsi ini, distorsi mustache ini, garis tengah justru mengalami penyimpangan seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Maka daripada itu, banyak orang menyebut distorsi ini sebagai distorsi yang kompleks, karena karakteristiknya memang kompleks dan bisa sangat sulit untuk ditangani. Kalau distorsi sebelumnya kita ngomong barrel distortion dan juga pincushion tuh bisa banget dikoreksi di dalam Photoshop. Nah, distorsi yang satu ini, mustache distortion atau wavy distortion ini bisa dibilang nggak bisa dikoreksi. Karena pada saat kita melakukan koreksi, biasanya akan berubah bentuk secara keseluruhan. Kemudian ada teman-teman mungkin di sini yang bertanya-tanya, apa kabarnya dengan lensa fisheye nih? Kok ada lensa khusus yang memang didesain melengkung gitu ya? Nah di sini teman-teman harus tahu bahwa produsen kamera itu memang menciptakan dua jenis lensa. Lensa yang pertama adalah rectilinear, yang kedua adalah curvilinear.
Rektilinear ini artinya bujur sangkar, sedangkan kurvilinear ini adalah melengkung atau lensa-lensa yang memang secara desainnya dibuat seperti melengkung. Nah, lensa bujur sangkar atau rektilinear ini umumnya meregangkan objek dan membuatnya terlihat sama seperti yang dilihat oleh mata, khususnya terjadi pada tepi-tepi frame. Sedangkan lensa lengkung justru tidak meregangkan apa-apa, tapi malah sangat mendistorsi gambar dan membuat garis lurus menjadi melengkung. Jadi memang sengaja dibuat seperti mata ikan. Kalau mata ikan melihat itu biasa semuanya bentuknya lebih melengkung. Jadi teman-teman harus bedakan apakah teman-teman memang memilih lensa-lensa yang untuk kebutuhan khusus seperti fisheye, atau memang teman-teman ingin yang mendapatkan garis-garis yang lebih lurus seperti mata manusia. Nah, pembahasan yang pertama yang mengenai optik sudah selesai. Sekarang saya akan coba masuk ke pembahasan kedua mengenai perspektif. Jadi distorsi yang kedua ini tidak berkaitan dengan optik lensa, tapi perspektif pada saat kita melakukan pemotretan. Nah, distorsi perspektif ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan kesalahan lensa. Jadi di sini kalau kita melihat distorsi perspektif, ini biasanya terjadi pada saat kita memproyeksikan sebuah ruangan 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi, maka objek yang jaraknya terlalu dekat dengan kamera akan tampak membesar dibandingkan dengan subjek yang jauh dari kamera. Kita coba ambil contoh paling gampang. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang punya anak, terus teman-teman coba ambil foto anaknya. Mungkin anaknya kan pendek nih ya, mungkin sepinggang kita gitu. Nah, teman-teman coba ambil dari atas. Jadi teman-teman pakai handphone aja, pakai handphone ambil dari atas. Teman-teman pasti bisa lihat di mana bagian kepala ini akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan bagian kaki. Distorsi ini umum banget terjadi. Jadi kalau kita memotret objek yang lain ya, misalkan bukan cuma anak aja, tapi kalau teman-teman mungkin motret sebuah cityscape ya, paling gampang cityscape, terus kemudian di depannya ada bus atau mobil yang lagi parkir, kemudian teman-teman foto agak lebih dekat, nah pasti si mobilnya nampak lebih besar dibandingkan gedung-gedung yang berada di bagian belakang. Untuk kasus distorsi perspektif ini hanya satu obatnya sebenarnya. Obatnya itu adalah kita harus menggunakan lensa khusus di mana kita membutuhkan lensa-lensa tilt shift atau perspektif control untuk mengkoreksi perspektif tersebut. Jadi buat teman-teman ketahui, kalau kita ingin mendapatkan garis-garis itu lurus, misalkan kita ingin foto sebuah gedung atau interior, teman-teman tahu ya kalau foto arsitektur itu pasti otomatis mereka akan mencari garis vertikal dan juga garis horizontal yang lurus. Biasanya mereka tidak mau yang mengkerucut ke atas atau mengkerucut ke bawah. Nah, itu biasanya syaratnya adalah kamera kita harus benar-benar sejajar 180 derajat dengan objek yang kita foto. Tapi ada kalanya kita kan membutuhkan beberapa objek di bagian depan di mana kita harus sedikit menukikkan ke bawah atau sedikit mendongangkan ke atas. Nah, itu akan menyebabkan distorsi. Distorsi inilah yang disebut sebagai perspective distortion. Nah, perspective distortion ini adalah kondisi di mana pada saat kita memproyeksikan sebuah ruangan 3 dimensi menjadi 2 dimensi, ketika kita menaikkan ke atas, gitu ya, lensa kita naikkan sedikit ke atas, otomatis proyeksinya itu akan berubah. Dia akan mengkerucut ke atas. Jadi semakin ke atas dia akan mereka akan menyatu mencari satu titik yang sama. Kebalikannya, kalau kita menurunkan ke bawah, otomatis dia akan mengalami perspektif di mana proyeksinya ini akan mengerucut ke bagian bawah, gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu dihindari bagi teman-teman yang memang menggeluti foto-foto arsitektur ataupun foto-foto interior. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada bertanya-tanya, mungkin nggak ya kalau misalkan kesalahan perspektif ini kita koreksi di dalam komputer? Mungkin saja kita akan lakukan editing, misalkan gedungnya tadinya miring gitu ya, miring sedikit mengkerucut ke atas, kemudian kita coba lurusin lagi. Bisa saja diluruskan, tapi pasti ada bagian-bagian tertentu yang mungkin perlu ditambal atau perlu kita cropping, kita buang, karena detail yang bagian-bagian tertentu itu tidak masuk ke dalam frame kita. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin memang serius banget untuk foto-foto arsitektur ataupun interior ya, nah di sini memang satu-satunya cara dan yang wajib kamu invest adalah lensa tersebut ya, lensa tilt shift atau perspective distortion. Istilah ini hanya berbeda karena beda produsen aja, tapi fungsi dari lensa tersebut tetap sama. Oke, nah pembahasan hari ini mengenai distorsi sudah selesai saya bahas. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com.
Oke, pembahasan hari ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next episode. Bye!